Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pada hari ini kita dapat memulai kembali beraktivitas kembali, belajar kembali walaupun masih dalam keadaan daring, kita belum bisa bertatap muka secara langsung mengingat kita sekarang berada di tengah-tengah pandemi COVID-19. Tetapi alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu patut kita syukuri. Dan untuk kalian juga, ketika kalian melaksanakan kegiatan ataupun beraktivitas, jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, kemudian menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Itu kalian harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Selain itu, kita juga harus tetap berdoa, memohon kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah. Semua kita dijauhkan dari segala mara bahaya dan segala penyakit. Dan anak-anak, hari ini alhamdulillah kita bisa melaksanakan belajar pertama di kelas 6 mungkin ya. Alhamdulillah kalian, Bapak ucapkan selamat kepada kalian. Sekarang kalian sudah kelas 6 dan untuk tahun ini, semester ini kita akan belajar bersama Bapak. Perkenalkan, nama Bapak Herdiawan. Nah, seperti biasa di awal pembelajaran kita masuk di tema 1, subtema 1, pembelajaran ke-1. Nah, untuk subtema 1 ini membahas tentang tumbuhan sahabatku. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita harus berdoa terlebih dahulu. Nah, selain dalam belajar juga, segala kegiatan itu harus diawali dengan berdoa. Dan semoga kita selalu diberikan kelancaran dan dimudahkan dalam mencari ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tumbuhan sahabatku. Nah, coba apa yang kalian ketahui tentang tumbuhan? Apakah di sekitar kalian ada tumbuhan? Pasti ada. Nah, kita sebagai makhluk hidup manusia pasti tidak terlepas dengan makhluk hidup yang lain seperti hewan, tumbuhan, gitu kan? Misalkan di halaman kalian ada yang misalkan menanam pisang ataupun pohon yang besar itu kayu, kemudian ada yang menanam bunga juga, gitu kan. Kita sebagai makhluk hidup tidak terlepas dengan makhluk hidup yang lainnya. Dan perlu kalian ketahui, Tuhan menciptakan tumbuhan, menciptakan hewan itu mempunyai manfaat bagi kita. Contohnya sekarang tumbuhan yang ada di sekitar kalian, contohnya pohon pisang. Allah menciptakan pohon pisang tentu memiliki manfaat bagi kita, seperti kita bisa mengkonsumsi buahnya. Selain itu daunnya juga bisa dimanfaatkan oleh kita. Selain daunnya, buahnya kita juga bisa memanfaatkan batangnya juga. Nah, itu semua yang diciptakan Allah itu mempunyai manfaat bagi kita. Maka dari itu kita harus mensyukuri segala yang diberikan. Nah, selain pohon pisang ataupun pohon buah-buahan yang lainnya, misalkan ada pohon yang rindang nih, kan tidak berbuah. Apa yang bisa kalian ambil manfaat dari pohon tersebut? Coba apa? Misalkan ketika pohon itu tidak berbuah, tetapi pohon itu rindang, misalkan ketika kalian panasan, kalian bisa berteduh di pohon tersebut, gitu kan, di bawah pohonnya. Kemudian ketika pohon tersebut sudah besar, kemudian ditebang, diambil kayunya, kalian bisa memanfaatkannya untuk seperti membangun rumah, membuat jendela, membuat meja dan lain sebagainya. Itu bukti bahwa Allah menciptakan segala sesuatu ke muka bumi ini seperti tanaman, tumbuhan dan hewan itu memiliki manfaat bagi kita dan itu patut kita syukuri. Dan hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara jagung berkembang biak. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya di negara kita, yaitu negara Indonesia.
Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat tinggi yang diperlukan oleh tubuh manusia. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tiga hingga 3,5 bulan buah jagung dapat dipanen oleh petani. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin hingga ketika angin bertiup, tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Dan setelah kalian tadi mempelajari tentang perkembangbiakan jagung, sekarang kita belajar tentang ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations. Perlu kalian ketahui bahwa ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Indonesia juga terletak di Asia Tenggara. Negara-negara ini bersatu karena adanya persamaan letak geografis yang kemiripan budaya. Kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, serta menjaga keamanan kawasan menjadi dasar pertimbangan para tokoh-tokoh dunia pendiri ASEAN. Pada tahun 1967, ASEAN berdiri atas dasar Deklarasi Bangkok. Saat itu, tokoh-tokoh dari 5 negara yang terlibat dalam diskusi menjadi pencetus dan pendiri organisasi tersebut. Ada 5 negara yang menjadi anggota pertama ASEAN di tahun 1967, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Para utusan dari kelima negara tersebut yang sekaligus merupakan tokoh-tokoh pendiri ASEAN adalah Adam Malik dari Indonesia, kemudian Tun Abdul Rojak dari Malaysia, ada Tanat Khoman dari Thailand, ada S. Rajaratnam dari Singapura, dan Narcisco Ramos dari Filipina. Berdasarkan urutan waktu bergabungnya negara anggota ASEAN adalah sebagai berikut. 5 negara pendiri yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina yang bergabung pada tanggal 8 Agustus tahun 1967. Kemudian ada Brunei Darussalam yang bergabung pada tanggal 7 Januari tahun 1984. Kemudian ada Vietnam yang bergabung pada tanggal 28 Juli 1995. Ada Laos dan Myanmar yang bergabung pada tanggal 23 Juli 1997. Kemudian ada Kamboja yang bergabung pada tanggal 30 April tahun 1999.